Pada ayatnya yang ke-5 dan ayatnya yang ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Ayat 5 sampai ayat yang ke-8 sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, bahwa segala kecenderungan hatinya selalu menimbulkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah diciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia iman. Saudara, kalau saudara melihat dalam pasal yang ke-6, saudara, kita melihat bagaimana ada satu kata yang mengerikan sebetulnya, saudara. Karena kemudian ayatnya yang ke-6 ini berkata begini, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi. Ada kata menyesal. Ya, buat saya ini sesuatu yang mengerikan. Ini sesuatu yang gak bisa dianggap enteng, ya saudara. Karena Tuhan menyesal, maka kemudian Tuhan memutuskan untuk memusnahkan manusia di bumi. Kenapa, saudara? Karena ternyata dikatakan bahwa manusia yang diciptakan sama Tuhan, hidupnya hanya memilukan hatinya, menyakiti hati Tuhan. Itulah yang membuat Tuhan menyesal sudah menciptakan manusia. Pertanyaannya buat kita pada pagi hari ini, adakah kata menyesal ini Tuhan sedang tunjukkan kepada kita? Karena bisa jadi juga Tuhan, ya, kata menyesal ini mungkin bisa ditujukan kepada saya, kepada saudara, kepada setiap. Dan jangan sampai, saudaraku, kata menyesal ini, ya, itu sedang ditujukan kepada saya dan saudara. Bahwa hidup kita ini terjadi karena anugerah Tuhan. Amin, saudara. Tadi ujian tadi mengatakan bahwa hidup kita ini terjadi karena anugerah Tuhan. Kita harus sadar sekali bahwa apa yang ada sama kita itu juga karena anugerah Tuhan. Amin, saudara. Apa yang ada sama kita, apa yang kita punya, apa yang kita miliki, apa yang ada sampai hari ini dalam hidup saya dan saudara, semuanya karena anugerah Tuhan. Bisa saja kita mengumpulkan, tetapi kalau Tuhan tidak jaga apa yang ada pada kita, semuanya hilang sia-sia. Bisa saja sudah dengan kemampuan kita kumpulkan, kita raih banyak-banyak, kita dapatkan begitu banyak. Tetapi yang saya mau katakan, kalau Tuhan tidak jaga apa yang ada pada kita, maka semuanya sia-sia, semuanya hilang begitu. Itulah sebabnya kita sadar bahwa semua yang ada pada kita sampai hari ini nggak sempurna sih, saudara, nggak hebat banget. Tetapi kita harus bilang, kita harus katakan semuanya karena anugerah Tuhan. Amin, saudara. Nggak kayak orang lain hebat, nggak kayak orang lain begini, orang lain begini. Tapi semuanya karena anugerah Tuhan. Dan itulah sebabnya kalau kesimpulan kita setuju bahwa hidup ini karena kemurahan Tuhan. Artinya hidup kita ini hanya karena pemberian Tuhan, hanya karena sesuatu yang Tuhan taruhkan dalam hidup kita. Maka kemudian pertanyaannya yang kedua adalah, adakah Tuhan menyesal sudah memberikan semuanya itu kepadanya, mempercayakan banyak hal dalam hidup saudara dan saya?
Adakah kemudian Tuhan menyesal? Kenapa? Karena ternyata kita nggak berbuat apa-apa gitu, saudara. Ternyata apa yang Tuhan taruhkan kepada kita, apa yang Tuhan berikan kepada kita, apa yang Tuhan percayakan kepada kita nggak lakuin apa. Kita nggak berbuat apa-apa. Kita nggak mengerjakan apa-apa. Biarlah ini menjadi perenungan saya dan saudara pada pagi hari. Ya, karena saya percaya kalau Tuhan memberikan sesuatu, Tuhan punya tujuan dalam hidup saya dan saudara. Pertanyaannya adalah, tujuan Tuhan tercapai tidak lewat hidup kita. Karena ketika tujuan Tuhan taruhkan tujuan dalam hidup saya, maka Tuhan melengkapi, saudara. Tuhan bukan cuma taruh tugas sama saya, tetapi Tuhan tidak melengkapi, Tuhan tidak memberikan apa yang saya butuhkan dalam hidup ini. Gak mungkin. Ketika Tuhan punya tujuan dalam hidup saya, maka Tuhan melengkapi saya dengan segala kemampuan. Saya ingat, saudara, ya, pertama kali saya jadi ketua umum, lalu kemudian ada rapat, ya saudara, rapimnas kayak gitulah, saudara. Dan saya harus mimpin itu, saya harus ngomong. Saya nggak bisa ngomong, saudara. Ya, kalau khotbah begini ya lumayan, tapi kalau mimpin rapat gitu ya, saudara, saya nggak bisa. Beneran nggak bisa, saudara. Ya, saya tegang sekali. Ya, jujur, saudara, saya tegang sekali. Harus ketemu sama orang sama pemimpin gitu. Nah, saya tuh nggak bisa ngomong, saudara. Tapi ya saya melihat di situ, kalau Tuhan sudah percayakan, Tuhan taruhkan sesuatu sama kita, Tuhan kasih tanggung jawab sama kita, maka percayalah Tuhan pasti melengkapi kita dengan semua yang ada. Amin, saudara. Tuhan apa yang nggak ada sama kita nih, saudara, apa yang nggak ada sama kita, Tuhan berikan. Saya betul-betul, saudara, saya pengen ngomong apa. Tapi Tuhan taruhkan, Tuhan berikan kebisaan kepada saya. Saya nggak pernah mikir, saya nggak pernah. Artinya saya melihat di situ, ya saudara, saya melihat di situ, sungguh, saudara, kalau Tuhan memberikan sebuah tanggung jawab, tugas kepada saya dan saudara, maka Dia juga pasti melengkapi setiap kita dengan semua yang baik, saudara. Ya, untuk apa? Untuk tercapainya tujuan Tuhan dalam hidup. Tapi masalahnya seringkali adalah Tuhan sudah melengkapi semuanya itu dalam hidup kita, tetapi kita nggak pernah melakukan apa yang menjadi goalnya Tuhan dalam hidup. Ini buat setiap kita, sudah termasuk saya. Saya juga terus mengevaluasi hidup saya. Adakah tujuan Tuhan dalam hidup saya ini tercapai atau Tuhan angkat saya jadi gembala? Ya, Tuhan berkati hidup saya. Tuhan percayakan saya ini, itu, banyak hal. Tapi adakah kemudian saya harus terus mengevaluasi, adakah tujuan Tuhan tercapai dalam hidup saya? Karena Tuhan memberikan semuanya kepada saya, saudara, itu bukan cuma tapi karena Tuhan punya tujuan. Tuhan punya tujuan, Tuhan punya kepentingan dalam hidup saya. Tuhan punya agenda dalam hidup saya. Yang seringkali, saudaraku, agenda Tuhan tersingkirkan, dan apa yang ada adalah agenda kita yang kita kerjakan, kepentingan kita yang kita kerjakan, kepentingan kita yang menjadi utama dalam hidup kita, bukan lagi kepentingan Tuhan dalam hidup. Ini Bapak Ibu Saudara, ini yang harus kita ingat lagi, ya, kita renungkan lagi. Sampai hari ini, saudara, sampai hari ini, adakah kepentingan Tuhan itu masih menjadi prioritas dalam hidup kita? Ataukah kepentingan Tuhan, agenda Tuhan itu sudah tergantikan dengan agenda kita? Kita dipercayakan ini, dipercayakan itu. Sesungguhnya ada agenda Tuhan, tapi agenda Tuhan sudah tersingkirkan.
Yang ada sekarang adalah agendanya kita, kepentingannya saya, kepentingannya saudara yang sedang diupayakan, yang sedang diperjuangkan, bukan lagi agendanya tuh. Tidak ada maksud apa-apa, saudara. Firman Tuhan sedang mengevaluasi hidup saya dan saudara pada pagi hari. Dengan semua apa yang dipercayakan sama Tuhan, Tuhan punya goal dalam hidup kita, Tuhan punya kepentingan dalam hidup kita. Dan saya sangat percaya kalau kepentingan Tuhan yang menjadi utama dalam hidup kita, maka Tuhan akan terus menambah-nambahkan kepercayaan itu sama saya dan saudara. Kelengkapan itu Tuhan terus tambah-tambahkan kepada kita. Nggak diambil. Karena yang seringkali terjadi adalah apa yang ada sama kita, karena kepentingan Tuhan sudah tidak lagi menjadi prioritas dalam hidup kita, maka apa yang ada sama kita, maaf saudara, Tuhan mulai ambil satu-satu. Apa sih inventaris, saudara? Ya. Kayak pejabat tuh, saudara. Kan pejabat tuh dapat inventaris, dapat ini, dapat itu, dapat ini, dapat itu. Tapi kalau sampai orang ini tidak menjalankan apa yang seharusnya dijalankan untuk pemerintah, saudara, maka inventarisnya dia. Maaf, saya terlalu banyak melihat ada banyak orang-orang yang mengalami seperti itu. Saya terlalu banyak melihat ada banyak hamba-hamba Tuhan yang mengalami seperti itu. Inventarisnya itu diambil. Apa yang dipercayakan kepada mereka kan? Kenapa? Karena kepentingan Tuhan sudah bukan lagi yang jadi utama, sudah. Sekarang yang ada adalah agendanya kepentingan pribadi. Kepentingan Tuhan tolong kita ya saudara. Ya, hari-hari ini bukan cuma hanya kita memikirkan, aduh lagi krisis, aduh lagi COVID, aduh lagi apa. Sampai kepentingan Tuhan sudah samar, nggak kelihatan. Dan kita bilang begitu, ya susah ya situasinya, sudah. Kalau kita mengutamakan kepentingan Tuhan, Tuhan pasti mengutamakan kepentingan saya dan saudara. Amin. Kalau kita mengutamakan kepentingan Tuhan, masa sih Tuhan nggak mengutamakan? Kalau Tuhan diuntungkan lewat hidup kita, kalau Tuhan diuntungkan lewat kehadiran kita, kalau Tuhan diuntungkan lewat panjang umur kita, masa sih Tuhan nggak panjangin umur kita? Kalau Tuhan diuntungkan lewat berkat yang Tuhan taruhkan dalam hidup kita, masa Dia nggak menambahkan berkat di dalam hidup? Lagi, kalau kita melihat di ayat yang ke-6, kata ini muncul, maka menyesallah. Manusia berpikir hidup ini karena dirinya, apa yang ada itu karena usahanya. Boleh kita berpikir begitu, boleh kita berkata, tapi maaf, kita nggak bisa menjaga hidup kita. Makanya kita bilang begini, hanya selangkah jaraknya antara aku dengan maut. Yang saya pernah saksikan waktu saya bawa lukisan, itu terngiang terus. Saya bisa bayangkan yang saya katakan, hidup saya itu berubah total loh. Kalau Tuhan gak tolong saya, kalau Tuhan gak berkemurahan, kalau Tuhan gak jaga saya, hidup saya berubah total. Coba saudara bayangkan ya saudara lewat jalan layang, saudara bayangin ada lukisan gede terbang.
celaka besi. Kalau saya cuma tadi semalam saya bilang, saya ngobrol saudara, kalau cuma mobil sama mobil tabrakan besi, udahlah ya saudara ya. Tabrakan gitu, motor jatuh gitu, nggak apa-apa wis dia, udah mesti ganti rugi, gitu juga berapa tuh saudara. Nah kalau sampai ada yang mati, gimana? Kita nggak bisa jaga hidup kita. Kita nggak bisa jaga. Kita bisa mengumpulkan, kita mampu mengumpulkan, tapi untuk menjaga hidup kita. Kalau hari ini ada, kita masih ada dengan tidak kurang suatu apapun. Enggak hebat-hebat banget kayak orang lain, enggak sih. Tapi kalau sampai hari ini kita bisa tetap ada, itu karena Tuhan yang jaga pelihara kita. Tuhan yang jaga. Ada mara bahaya, ada maut, ada hal-hal yang jahat. Sadarkah saudara? Mata kita nggak melihat, tapi ada Tuhan perintahkan malaikat Tuhan menyertai kita dimanapun kita berada. Dia membela kita, dia menolong kita. Itu yang saya rasa. Hidup kita hanya karena kemurahan Tuhan. Sekali lagi, adakah kita cuma berbicara tentang kemurahan Tuhan? Bukankah sebagai papa, sebagai mama terhadap anak kita juga punya kepentingan terhadap mereka? Betul saudara? Adakah kita cuma kasih makan, kasih fasilitas, kasih pendidikan yang baik, udah selesai? Enggak. Kita punya kepentingan. Paling tidak anak itu menjadi kebanggaan buat kita. Amin saudara. Ya, kalaupun anak itu nggak pernah ngasih sama kita nggak, orang tua nggak pernah ngarapin begitu. Engkau yang balas ya, kau kena mobil sama papa ya, beli. Kau tuh kena rumah ya, papa harus main rumah, main rumah nggak gede. Paling tidak anak itu membanggakan, hidupnya bahagia, itu sudah membanggakan kita sebagai orang tua. Enggak narkoba, enggak judi. Aduh, orang tua sudah enggak hebat-hebat banget sih anak kita. Tapi dengan hidup yang seperti itu, udah puji Tuhan, syukur, alhamdulillah. Sehat. Kita punya kepentingan. Dan saya juga harus bilang, Tuhan juga punya kepentingan dalam hidup saya. Itu yang saya jaga. Jangan sampai kepentingan Tuhan terabaikan dalam hidup saya. Kepentingan Tuhan sudah bukan lagi sesuatu yang utama dalam hidup saya. Firman Tuhan ini juga buat saya, bukan cuma buat saya, buat kita semua. Kenapa? Kalau sampai kepentingan Tuhan sudah tidak lagi menjadi utama, tetapi agenda kita, kepentingan kita yang jadi utama. Itu yang saya katakan. Maka jangan heran Tuhan mulai tarik. Tidak bilang bahwa apa yang saudara mungkin hari-hari ini karena COVID menurun, bukan begitu saudara, bukan begitu. Ya, bukan Tuhan lagi tarik. Ini beda kasus. Kalau saudara lagi ekonomi lagi begini karena COVID, dagangan buka, saya tidak bilang begitu. Itu mah sesuatu yang umum-umum saja sudah. Ya, namanya juga lagi COVID, perdagangan sepi, ekonomi, jual beli lagi sepi dan lain sebagainya. Saya tidak bilang saudara nggak bisa samaratakan itu. Tapi yang jadi penentunya adalah begini. Saudara evaluasi, saya evaluasi hidup. Adakah Tuhan tetap jadi utama dalam hidup kita? Adakah kita sedang menjalankan juga, kita sedang mengerjakan apa yang menjadi tujuan Tuhan? Kalau hari-hari ini saudara lagi ekonomi lagi begini, itu bukan tanda, bukan. Enggak, saya tidak bilang begitu. Karena memang situasinya seperti itu, saudara. Ya kan? Saya percaya saudara, nanti sudah diberkati lagi oleh Tuhan. Saya katakan pundi-pundi yang kosong itu Tuhan isi lagi. Ada amin saudara? Ya, iya. Dalam nama Yesus saya katakan pundi-pundi yang kosong itu Tuhan isi lagi dengan berkat yang melimpah, limpah ruah bahkan. Perhatikan baik-baik. Ketika itu Tuhan genapkan lagi dalam hidup kita. Jangan lupakan kepentingan Tuhan dalam hidup. Bagian yang kedua, saudaraku, ayatnya yang
22 saja sudah. Ayat 20. Ayat 22. Sama-sama kita baca ayat 22. 1, 2, 3. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Saudara, kita melihat di sini bagaimana Nuh dikatakan melakukan semuanya tepat seperti yang diperintahkan. Ya, tepat seperti yang diperintahkan. Kurang lebih Batra suruh dibangun 135 meter kalau nggak salah. Ya, 135 meter, lebarnya kalau nggak salah 22,5 meter. Ya, saudara, nggak terlalu besar-besar banget. Ya, tingginya 13 meter setengah, gitu. 22,5 meter lebarnya, tingginya 13 meter setengah. Memakai ukuran hasta. Dan firman Tuhan katakan, karena apa? Karena desainernya, karena insinyurnya, ya, yang menghitung semuanya, bentuknya kayak apa, bahannya kayak apa, semuanya Tuhan. Ya, semuanya Tuhan. Dan hebatnya di sini adalah apa, saudara? Hebatnya di sini adalah Nuh, saudaraku, melakukan tepat seperti yang diperintahkan Allah kepada. Itu tepat. Jadi nggak ada apa, improvisasi, nggak ada apa ya, saudara, nggak ada apa namanya dirubah-rubah tuh, saudara, nggak ada. Nuh nggak ngerubah sedikit pun apa yang Tuhan sudah tetapkan, baik ukuran bahteranya, baik semua perintah sepasang demi sepasang binatang dimasukkan, semuanya tepat. Saya nggak ngerti kalau sampai itu ukuran dirubah-rubah, ya saudara, ya dimodifikasi lagi, ya dimodifikasi sama Nuh, mungkin nggak bisa selamat. Karena ini tepat, saudara, ya, tingginya nggak terlalu tinggi, pas gitu. Ketika ngadepin gelombang seperti apa, ketika terjadi terpaan angin seperti apa, itu semuanya dibuat tepat sama Nuh. Dengan bobot, dengan apa namanya, dengan beban yang ada di dalam bahtera itu sebanyak apa, tepat semua. Saya mau bilang begini, semua yang Tuhan taruhkan, semua rancangan Tuhan dalam hidup kita itu tepat, saudara. Amin, saudara. Tepat. Kadang-kadang kita tuh sok pintar, saya, saudara, kita semua misalnya, kalau kita seperti kita lebih jago dari Tuhan. Kita pikirnya kita lebih pintar dari Tuhan, padahal semuanya tepat. Setiap apa yang Tuhan taruh, setiap apa rencana Tuhan dalam hidup kita, step by stepnya, ya kadang-kala sepertinya nggak tepat, tapi semuanya tepat. Kadang-kala kita berpikir, kenapa sih Israel mesti ngadepin perang waktu mereka mau merebut anak Kanaan itu, saudara. Ya. Kalau saudara melihat, mereka ngadepin perang tuh banyak sekali. Ngadepin perang tuh banyak sekali. Baik di padang gurun, saudaraku, ya, pada waktu mereka berjalan keluar dari tanah Mesir, mereka ketemu peperangan tuh banyak sekali. Sampai ketika mereka masuk tanah Kanaan, lebih banyak lagi peperangan yang mereka hadapi. Lebih banyak musuh yang mereka harus kalahkan. Kadang-kala kita berpikir, aneh sih Tuhan, kenapa juga mereka mesti berjalan 40 tahun lamanya? Kita nggak bisa mikir, sudah, kita nggak bisa ngerti. 40 tahun saja Tuhan sudah proses mereka. Mereka tetap jadi orang yang bebal. Firman Tuhan mengatakan, Tuhan sudah bilang ketika mereka mau masuk ke tanah Kanaan, ya, generasi yang terakhir mau masuk ke tanah Kanaan, Tuhan bilang, kalau kamu sudah menempati tanah yang aku berikan, ya, engkau menikmati susu dan madu, dan hartamu bertambah-tambah, emas dan perakmu bertambah-tambah, ya, engkau akan membangun rumah yang megah. Tuhan bilang begini sama mereka, jangan kamu lupa sama Tuhan Allah.
yang sudah membawa engkau keluar dari tanah Mesir, tanah perjudian. Mereka ingat? Lupa. Waktu mereka menikmati tanah perjanjian, mereka lupa. Padahal proses jadi bayangkan, kalau mereka cuma jalan 1 minggu atau 2 minggu mereka jalan nyampe, waduh, lebih bebelah gimana. Kadang-kadang proses-proses yang Tuhan izinkan terjadi di kita untuk membentuk karakter kita, saudara. Ada amin juga, ya, untuk mempersiapkan kita. Kenapa? Karena yang saya perhatikan, orang lebih kuat loh, saudara, menghadapi masalah, pergumulan hidup, tantangan, ya, kemiskinan, sakit. Orang lebih kuat, betul, saudara. Kegagalan, orang lebih kuat. Orang lebih kuat menghadapi yang namanya hal-hal seperti itu, susah, bangkrut, saudara, ya, ditipu, miskin. Orang lebih kuat. Orang-orang yang kita kalau lagi ngalamin seperti ini, aduh, tambah teriak sama Tuhan, tambah doanya, tambah kencang, ya kan? Tengah malam bangun, web jalan. Kalau ada masalah terus ya, mau pernah bangun jam 12, bangun jam 12. Kenapa pengen nyalakan alarm? Pengen Tuhan. Ya, tidak. Orang ya gitu lebih minta Tuhan, orang lebih gantung, lebih ngelendot sama Tuhan. Orang lebih kuat. Tapi orang kalau diberkati, orang kalau lagi diangkat sama Tuhan. Kemarin COVID itu, saudara, kita kan ada jam 12 malam tuh, saudara, suka doa, nggak pernah tahu tuh, saudara, yang setengah jam tuh, saudara, 2 berantai. Sampai hari ini tuh masih jalan sebetulnya, karena belum di stop. Itu jam 12 lagi COVID, wah, nggak usah berjuang, sudah masa malam langsung segar, langsung doa, waduh, nangis, ya sudah, penyembahan. Sekarang jam 12 saya ini mas saya lagi cerita saya yang saudara, ya, bukan saudara, saya ini itu mesti berjuang harus benar. Ya, kayaknya ya jujur ya saudara, doa 5 menit guys, 25 menit saya turun, saudara. Saya lagi nih, saudara. Enggak, maksud saya gini, ternyata kayak waktu lagi masa-masa susah, waktu setengah jam tuh, nggak cukup, ya. Sekarang mesti berjuang, mesti dilawan gitu. Itu. Daging kita lebih cocok sama yang namanya kesusahan, apa sih? Iya, benar. Kita lebih ada alarm doanya, lebih jalan. Coba lagi diberkati alarm doaku. Itu saya udah ada alarm, beli canggih. Ya, kok alarm handphone ke samping, handphone bisa sadar setiap. Iya, nanti besok pagi alarm kok nggak jalan, tangi. Itu si saya yang saudara. Bukan saudara sih, bukan nggak ada telatnya, ya. Artinya begini, baik buat rohani kita. Amin, saudara. Baik, ya. Bukan berarti kita minta terus pergumulan, enggak. Itu kayak vitamin gitu, saudara. Untuk apa? Bikin kuat lagi iman kita. Ada amin, saudara. Kita butuh berkat, kita butuh yang namanya damai sejahtera, kita butuh ketenangan. Tapi kalau sampai satu saat ada hal-hal yang Tuhan izinkan, karena itu rencana Tuhan, bukan karena kesalahan kita, itu baik buat kita. Ada amin, saudara. Ya. Seperti Nuh tepat melakukan dengan semua apa yang Tuhan rencanakan, apa yang Tuhan perintahkan itu. Sampai apa? Dia bisa melewati itu. Ya. Apa namanya? Air bah. Kalau kita juga belajar taat, tepat melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, tunduk sama kehendak Tuhan, kita juga pasti bisa melewati semua pergumulan hidup kita. Pergumulan yang kadang-kadang seperti air bah. Air bah itu sudah tahu, itu firman Tuhan katakan air yang tercurah dari atas dan mata air terbuka dari bawah. Artinya gini,
Masalah itu dari atas, dari bawah, dari situ, dari sono, dari semuanya. Tapi dia bisa melewati. Kadang-kadang satu saat mungkin kita akan berhadapan dengan masalah dari atas, dari bawah, dari samping kanan, kiri, depan, belakang. Tapi kalau kita belajar taat sama Tuhan, kita pasti bisa melewati semuanya ini. Amin. Ada amin, saudara. Mari kita